Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Bersama kami Nur Farida dan Alfianisa Agustin. Kami akan mengajak teman-teman semua untuk mengenal lebih jauh mengenai sistem clearing nasional bank di Indonesia. Pengertian clearing. Clearing merupakan suatu proses penyelesaian hutang piutang antar bank maupun nasabah dengan bank yang dilaksanakan oleh Bank Indonesia dalam suatu wilayah clearing dengan cara menukarkan warkat bank yang satu dengan bank yang lainnya melalui suatu lembaga clearing. Yang pelaksanaan dan hasil perhitungan clearing ini diselesaikan pada jadwal yang telah ditetapkan. Sedangkan sistem clearing nasional Bank Indonesia merupakan sistem clearing Bank Indonesia yang meliputi clearing debit dan clearing kredit yang penyelesaian akhirnya dilaksanakan secara nasional. Clearing debit adalah clearing yang digunakan untuk transaksi debit atau tagihan disertai dengan penyampaian fisik warkat. Sedangkan clearing kredit adalah clearing yang digunakan untuk transfer dana antar bank tanpa disertai penyampaian fisik warkat. Oh ya teman-teman, warkat di sini adalah dokumen berharga yang diserahkan saat clearing. Latar belakang dari adanya sistem clearing nasional Bank Indonesia. Sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009, menyebutkan bahwa tugas Bank Indonesia yaitu mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran. Demi mewujudkan sistem pembayaran yang efisien, cepat, aman, dan andal yang mendukung stabilitas sistem keuangan, maka sesuai pasal 16 Undang-Undang BI, Bank Indonesia menyelenggarakan sistem clearing antar bank yang dikenal dengan nama Sistem Clearing Nasional Bank Indonesia atau dikenal dengan nama SKNBI. SKNBI adalah sistem transfer dana elektronik yang meliputi clearing debit dan clearing kredit, dan penyelesaian setiap transaksinya dilakukan secara nasional. Sejak dioperasikan oleh Bank Indonesia pada tahun 2005, SKNBI berperan penting dalam pemrosesan aktivitas transaksi pembayaran, terkhususnya pemrosesan transaksi pembayaran yang termasuk Retail Value Payment System atau RVPS, atau transaksi yang bernilai kecil, yaitu transaksi di bawah 100 juta rupiah. Penyelenggaraan clearing oleh Bank Indonesia diatur dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/18/PBI/2005 tanggal 22 Juli 2005 tentang Sistem Clearing Nasional sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 12/5/PBI/2010 pada tanggal 12 Maret 2010. Selanjutnya, permasalahan yang muncul sebelum adanya sistem clearing nasional Bank Indonesia. Sebagaimana yang kita ketahui, salah satu fungsi yang dimiliki oleh bank umum adalah melakukan transaksi lalu lintas pembayaran. Mekanisme pembayaran bagi bank umum dari satu pihak ke pihak yang lain akan lebih mudah bila kedua pihak memiliki rekening di bank yang sama. Namun, akan menjadi sukar untuk menyelesaikan pembayaran antar pihak-pihak yang memiliki rekening di bank yang berbeda. Dan lebih sukar lagi apabila pihak-pihak tersebut berada di daerah yang berbeda.
Konsekuensinya, satu bank umum akan berhubungan langsung dengan bank umum lain dalam menyelesaikan hutang piutangnya. Ini pun masih terdapat kesulitan lain, di antaranya memerlukan banyak waktu, tenaga, dan lain-lain. Maka, mekanisme penyelesaian utang piutang ini akan menyangkut banyak pihak bank, memerlukan waktu yang cukup lama, biaya yang besar, serta tenaga yang kurang efisien. Keadaan demikian ini dapat menghambat kegiatan operasional di perbankan. Oleh sebab itulah, muncul suatu gagasan untuk membentuk lembaga clearing yang kemudian diselenggarakan oleh Bank Indonesia sebagai bank sentral. Dengan adanya lembaga clearing, masalah seperti waktu pertemuan, tempat, siapa saja yang harus hadir, besarnya dana yang dibutuhkan untuk menyelesaikan utang piutang, dan lain-lain dapat ditetapkan dan terorganisir. Tujuan lain yang diinginkan dari lembaga clearing ini adalah untuk memajukan dan memperlancar lalu lintas pembayaran gilar serta layanan kepada masyarakat yang menjadi nasabah di bank. Dengan demikian, perhitungan utang piutang pun diharapkan dapat dilakukan secara mudah, cepat, aman, dan efisien. Kemudian saya akan menjelaskan mengenai penerapan SKNBI atau clearing. Penyelenggara Clearing Nasional atau PKN, yaitu unit kerja di kantor pusat Bank Indonesia yang bertugas mengelola dan menyelenggarakan SKNBI secara nasional. Penyelenggara clearing lokal atau PKL, yaitu unit kerja bank di Bank Indonesia dan bank yang memperoleh persetujuan Bank Indonesia untuk mengelola dan menyelenggarakan SKNBI di suatu wilayah clearing tertentu. Proses penyelenggaraan SKNBI terdiri dari dua subsistem, yaitu yang pertama clearing debit dan yang kedua clearing kredit. Clearing debit meliputi kegiatan clearing penyerahan dan clearing pengembalian, digunakan untuk transfer debit antar bank yang disertai dengan penyampaian visi warkat debit, seperti cek, biljet, giro, nota debit, dan lain-lain. Penyelenggaraan clearing debit dilakukan secara lokal di setiap wilayah clearing oleh penyelenggara clearing lokal atau PKL. PKL akan melakukan perhitungan clearing debit berdasarkan data keuangan elektronik debit yang dikirim oleh peserta. Hasil perhitungan clearing debit secara lokal tersebut selanjutnya dikirim ke sistem central clearing untuk diperhitungkan secara nasional oleh penyelenggara clearing nasional. Yang kedua yaitu clearing kredit. Digunakan untuk transfer kredit antar bank tanpa disertai penyampaian fisik warkat atau paperless. Penyelenggaraan clearing kredit dilakukan secara nasional oleh penyelenggara clearing nasional. Perhitungan clearing kredit dilakukan oleh penyelenggara clearing nasional atas dasar data keuangan elektronik kredit yang dikirim peserta. Kemudian yaitu analisis SWOT. Yang pertama yaitu kekuatan. Kekuatan diantaranya ada pertama, akses yang dijangkau oleh bank dan nasabah itu lebih mudah. Yang kedua, sistem pembayarannya juga mudah dan biaya operasional bank juga lebih minim atau lebih kecil dari yang biasanya. Yang ketiga, pelayanan yang diberikan bank dalam melayani transaksi nasabah relatif lebih simpel. Kemudian analisis SWOT yang kedua yaitu weakness atau kelemahan, yang terdiri dari yang pertama kejahatan cybercrime yang telah dijelaskan
pada materi yang kemarin. Kejahatan cybercrime yaitu kejahatan yang ada pada internet. Yang kedua, kelalaian karyawan dalam menginput data. Analisis SWOT yang ketiga yaitu opportunity atau peluang. Di sini nasabah banyak yang memilih layanan clearing karena praktis dan mudah, dan banyak nasabah yang ingin memanfaatkan perkembangan teknologi. Analisis SWOT yang keempat yaitu threats atau ancaman. Di sini seiring berkembangnya zaman, juga berkembangnya teknologi, hal ini menjadi tantangan terbesar bagi SKNBI agar mampu mengikuti zaman dan memperbarui sistemnya. Yang terakhir yaitu kesimpulan. Di sini dapat disimpulkan bahwa clearing merupakan proses penyelesaian hutang piutang antar bank maupun nasabahnya yang dilaksanakan oleh Bank Indonesia dalam suatu wilayah clearing dengan cara menukarkan warkat bank yang satu dengan bank yang lainnya melalui suatu lembaga clearing yang pelaksanaan dan hasil perhitungannya diselesaikan pada jadwal yang telah ditetapkan. Dengan adanya lembaga clearing, masalah seperti waktu pertemuan, tempat, siapa yang hadir, besarnya dana yang dibutuhkan untuk penyelesaian utang piutang dan sebagainya telah ditentukan dan diorganisir. Dengan demikian, perhitungan utang piutang diharapkan dapat dilakukan secara mudah, cepat, aman, dan efisien.